Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurul Yakin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6 dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sebagai cahaya dalam menjalani kehidupan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik dalam berdakwah dan pembawa risalah Islam yang sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tema yang penting, yaitu berdakwah adalah tugas mulia setiap muslim. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang berarti mengajak, menyeru, atau memanggil. Dalam konteks Islam, dakwah berarti mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, kebenaran, atau meninggalkan keburukan. Dakwah bukan hanya tugas ustadz, tugas kiai, atau tugas ulama, tapi setiap muslim selama ia mempunyai ilmu dan pemahaman yang benar memiliki kewajiban untuk berdakwah sesuai kemampuannya. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa dakwah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan. Dalam masyarakat perlu ada orang-orang yang berani, yang sabar dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Kemudian dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang lebih baik." Ayat ini juga menekankan metode dakwah yang benar dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi yang santun. Artinya, dakwah tidak boleh dilakukan dengan kasar, menghina, atau memaksa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Balighu anil walau ayat," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mengetahui satu ayat sekalipun memiliki tanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tidak perlu menunggu menjadi ulama besar untuk berdakwah. Yang penting adalah keikhlasan dan pengetahuan yang benar. Fikih dakwah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdakwah yang benar, mulai dari niat hingga metode. Beberapa prinsip penting dalam fikih dakwah, yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah. Dakwah harus murni lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, berilmu. Jangan berdakwah berdasarkan emosi atau opini pribadi. Pastikan apa yang disampaikan memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, lemah lembut dan bijaksana. Seperti dalam Quran surat Toha ayat 44 saat Allah memerintahkan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Maka bicaralah kamu
berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah. Bahkan kepada Fir'aun yang kejam pun Allah tetap memerintahkan untuk berdakwah dengan lemah lembut. Yang keempat, mengamalkan sebelum menyampaikan. Dakwah yang paling efektif adalah melalui teladan hidup. Rasulullah SAW berdakwah bukan hanya dengan kata, tapi dengan akhlak, kesabaran, dan kasih sayang. Teman-teman yang insya Allah berbahagia, dakwah adalah bentuk cinta kepada sesama manusia. Kita tidak ingin orang-orang di sekitar kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mulai berdakwah dari hal-hal yang sederhana, mengajak sholat tepat waktu, mengingatkan pentingnya jujur, atau sekedar menyampaikan kebaikan melalui media sosial dengan santun. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang mencintai agama Islam, mencintai dakwah, dan dicintai orang-orang serta Rasulnya. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.